Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Ketemu lagi sama Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam yang budi pekerti. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa bersama-sama ya anak-anak. Mari anak-anak kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-7, yakni menerima qadha dan qadar. Adapun submaterinya yaitu pengertian qadha dan qadar. Anak-anak coba perhatikan, di situ ada rukun iman. Masih ingat rukun iman itu ada berapa? Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman itu artinya percaya ya. Terus untuk yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Al-Quran atau kitab Allah. Dan yang keempat, itu iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Ini sudah kita bahas pelajaran yang ketiga. Untuk yang keenam, itu iman kepada qadha dan qadar atau percaya kepada qadha dan qadar. Nah, hari ini kita akan bahas tentang percaya kepada qadha dan qadar. Kalian percaya nggak adanya qadha dan qadar? Nah, di sini akan kita bahas ya. Anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang pengertian qadha dan qadar. Yang akan Ibu bahas pertama pengertian qadha. Qadha itu menurut bahasa memiliki banyak arti ya, yaitu hukum, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qadha adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak zaman ajali, sejak zaman diciptakannya manusia, tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan kehendak Allah, meliputi baik buruknya makhluk Allah, baik buruknya manusia, hidup dan matinya manusia. Semua makhluk Allah itu sudah diatur oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman ajali. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat ke-22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi anak-anak, bencana, musibah, mati, itu semua sudah tertulis dalam kitabnya Allah, kitab Lauhul Mahfuz. Kitab atau ketentuan itu diciptakan Allah sebelum kita lahir, sebelum kita diciptakan ya anak-anak. Anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di layar. Itu merupakan contoh-contoh dari qadha, seperti matahari terbit dari arah timur dan tenggelam di arah barat. Itu merupakan kepastian atau ketentuan Allah yang sudah pasti kita merasakannya.
Kalau mataharinya terbit dari arah barat, menjadinya apa? Kiamat. Nah, terus yang kedua itu kematian. Orang meninggal itu pasti akan datang. Itu juga sudah dipastikan akan terjadi kepada manusia karena merupakan ketentuan Allah. Terus yang selanjutnya bumi serta planet-planet berputar sesuai porosnya. Kalau tidak berputar sesuai porosnya akan terjadi kiamat. Nah, itu merupakan ketentuan Allah, sudah pasti. Anak-anakku, setelah kita mengetahui pengertian contoh dari qadha, kita akan tahu hikmah apa yang kita dapat dari beriman kepada qadha. Hikmahnya yang pertama, kita akan menjadi berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraannya, karena dimanapun berada pasti maut akan menjemput kita. Misalkan kita sedang naik motor, tiba-tiba ada mobil yang menabrak. Itu makanya kita dalam berkendara harus berhati-hati. Ada orang yang tidak sakit tiba-tiba meninggal, itu namanya qadha ya anak-anak, sudah ditetapkan oleh Allah. Terus untuk yang hikmah yang kedua, kita menjadi bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada kita. Tugasnya apa anak-anak? Tugas kita sebagai umatnya Allah, umat Islam, yang pertama apa? Beribadah, sholat, puasa, beramal, itu ya. Terus untuk yang hikmah yang ketiga, kita jadi santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada, karena kita tidak boleh sombong dimanapun berada, karena semua itu adalah ciptaan Allah ya anak-anak. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan pelajaran hari ini. Tetap jaga kebersihan, selalu pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai pernah bosan ya. Terima kasih. Sekian dari Ibu, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.